Kali ini kita belajar tentang bagaimana cara menendang dalam bela diri praktis. Kita mengenal pola tendangan dan cara menendang. Yang pertama adalah lurus ke depan seperti ini. Jadi yang dijadikan ujung tombak sasarannya untuk menyerang itu adalah pundak dari ujung kaki ya, bukan jari-jari, sehingga ujungnya agak ditekuk menonjol ke depan. Itu yang dijadikan ujung panah, sasaran dari tendangan depan. Nah, kemudian ini tendangan samping atau roundhouse, atau kalau di beberapa perguruan itu disebut sebagai tendangan sabit. Nah, arahnya dari luar ke dalam seperti ini. Yang menjadi sasaran adalah rusuk dari lawan. Nah, ini bisa tendangannya bisa agak ke atas maupun di bawah. Nah, ini sama seperti yang pertama cara menendangnya, namun yang menjadi sasarannya adalah dagu lawan. Kalau yang pertama sasarannya adalah ulu hati dari lawan, sedangkan tendangan ini yang menjadi sasaran adalah dagu. Perhatikan ujung kaki tendangan. Selanjutnya, ini tendangan yang cukup familiar ya di pencak silat. Biasanya rata-rata pemain pencak silat menggunakan tendangan ini ke samping. Ada yang menyebutnya tendangan T, ada yang menyebutnya tendangan harimau, atau tendangan lainnya sesuai dengan perguruan, tapi pola dan arahnya sama. Ini tendangan spinning, tendangan balik. Ini cukup efektif jika kita melakukan pertandingan ya, tanding dengan lawan. Ini beberapa kali saya gunakan dulu waktu ikut pertandingan. Ini cukup efektif untuk membuat lawan tersendat sehingga kehilangan nafas, karena ini yang menjadi sasaran adalah ulu hati. Ketika lawan bernafsu untuk menyerang, kita menendangnya dengan balik spinning yang diarahkan ke ulu hati lawan, dan biasanya kalau masuk jelek, lawan langsung mundur dan membungkuk karena tidak bisa bernafas. Nah, ini tendangan tradisional ya, yang biasa digunakan di pencak silat tradisional. Ini juga yang sering saya gunakan di pukulan, di silat tradisional pukulan. Sasarannya adalah sasarannya adalah kemaluan. Nah, memang cukup sederhana. Silat tradisional biasanya tidak terlalu banyak menggunakan tendangan ya, namun tendangannya hanya sedikit seperti ini. Ini sebenarnya berguna untuk efisiensi tenaga, karena semakin tua seseorang, tenaganya semakin terbatas dan fisiknya semakin melemah. Maka praktisi bela diri yang usianya telah menginjak usia misalkan 50 atau 60-an, atau seperti saya misalkan 45 atau 46, ini tendangannya juga sudah diperhitungkan agar efisiensi ya. Tendangan tidak perlu melompat berputar-putar seperti di dalam film, tapi cukup seefektif dan seefisien mungkin. Efektif dalam artian sekali kita menendang langsung tepat sasaran, yang biasanya diarahkan ke kemaluan atau ke ulu hati, dan efisien dengan menggunakan tenaga semaksimal mungkin dengan gerakan sedikit mungkin. Jadi kita tidak perlu menendang berputar-putar, banyak-banyak atraksi seperti akrobatik. Itu tidak berguna ya kalau kita semakin berumur. Jadi lebih ke efektivitas. Dan tujuannya juga untuk bela diri, tapi sekali tendang itu menuju titik sasaran yang vital. Itu untuk bela diri praktis.
Karena poinnya adalah bela diri, bukan untuk mencari kemenangan atau juara dalam pertandingan. Tapi kalau Anda masih muda, masih segar-segarnya ya, ingin mencoba bela diri combat seperti MMA atau pencak silat tarung bebas atau apa yang banyak menggunakan tenaga, bagi anak muda bisa aja. Tapi yakinlah, semakin Anda berumur, semakin Anda berusia, maka kemampuan Anda akan semakin menurun dari segi fisik, sehingga penggunaan tenaga yang tepat sasaran, yang efisien dan efektif itu sangat diperlukan jika Anda menerapkan bela diri yang Anda gunakan. Jadi tidak perlu banyak gerak, tidak perlu banyak lompat-lompat, apalagi akrobatik. Cukup ketika mendapat serangan, Anda dengan secepat mungkin menggunakan bagian-bagian tubuh Anda sebagai senjata seperti tendangan yang ringkas, cepat, dan tepat sasaran. Nah, sasarannya ini seperti ini, bisa dilihat. Nah, kalau tendangan seperti ini, seperti di video ini, sasarannya adalah kemaluan. Nah, dengan menggunakan punggung kaki. Nah, seperti ini. Ini basicnya adalah bela diri tradisional ya, dimana kita biasanya berhadapan dengan lawan dalam jarak dekat, dan ketika menyerang maka kita menyerang secepat mungkin dan seefisien mungkin, seminim gerakan mungkin. Ini untuk menghemat tenaga dan menjaga endurance, menjaga pernafasan. Jadi demikian tentang pola dan arah serangan serta kegunaan dari tendangan. Semakin Anda berumur, maka tendangan yang melompat-lompat, yang berputar, yang seperti di film-film Jean-Claude Van Damme atau Jet Li itu ya, itu tidak berguna. Apalagi kalau Anda sudah berusia. Yang berguna itu adalah tendangan yang seringkas mungkin dan seefisien mungkin dan sangat sederhana. Jadi seperti itu. Kecuali kalau Anda jadi seorang atlet, misalkan Anda masih muda usianya dan menjadi seorang atlet, entah itu atlet karate atau atlet pencak silat atau MMA, di mana akrobatik dan tendangan yang bermacam-macam seperti tendangan aks, tendangan kapak, seperti tendangan berputar melompat atau 1000 bayangan, itu mungkin aja bisa Anda gunakan di dalam ring atau pertandingan. Tapi seiring waktu, seiring usia, yakinlah Anda akan ngos-ngosan jika menggunakan itu dalam bela diri praktis, dan sangat sia-sia jika tendangan berputar-putar itu tidak mengenai sasaran. Karena ketika Anda melepaskan tendangan seperti itu, Anda butuh energi yang banyak, dan jika tidak tepat sama lawan, maka Anda akan kehabisan nafas. Kemudian Anda ngos-ngosan dan lawan akan semakin semangat untuk menyerang Anda. Jadi demikian cara melatih pola, arah, dan tendangan dalam bela diri praktis. Jika ada komentar ataupun masukan ataupun kritik, bisa Anda isi dalam kolom komentar.